Yang pertama tentang gempa bumi, yang kedua nanti tentang banjir. Suara jelas ya, Dr. Melati? Sudah jelas terdengar, Dok? Oke, makasih. Jadinya slide. Nah, slide Dr. Melati. Oh, Mohon maaf sebentar, Dok. ya, nggak apa-apa. Berikut, Dokter. Belum tampil? Apa sudah Oke, terdengar, ya, Dok? udah, terima kasih. Jadi masih kita belum lupakan tentang kejadian gempa bumi yang terakhir di Kabupaten Cianjur ya. Ini saya ambil contoh saja. Jadi dampak yang dikarenakan 2022 ini lumayan besar ya, karena ternyata korban-korban yang diakibatkan gempa tidak hanya ke rumah sakit setempat saja, ya ternyata juga sampai melebar memasuki daerah-daerah penyangga Cianjur. Salah satunya nanti di rumah sakit Cimacan. Slide. Nah di sini otomatis slide. Maaf, Dok, sebelumnya sepertinya slide-nya tidak jalan di saya. Sebentar ya, Dok. Uh, di next slide. Oke, Baik, ini Dok. contohnya seperti ini. Ya, jadinya gimana kejadian gempa bukan di daerah yang mungkin teman-teman di rumah sakit sekitarnya, tapi mendapatkan limpahan pasien. Ini contoh yang di Cimacan ini. Dibanjiri ratusan pasien, jangan lupa ya, korban gempa bumi Cianjur karena akses terputus. Jadi ada korban ya mau menuju ke rumah sakit setempat. Setempat itu yang utama mungkin di rumah sakit Cianjurnya ya. Tapi nggak bisa ke sana karena aksesnya terputus. Jadinya korban akan mencari ya rumah sakit terdekatnya di mana. Nah, satunya di contoh di rumah sakit Cimacan ini. Nah, sebenarnya kita harus bersiap ya. Bersiap itu ngomong gampang, kenyataannya kita realisasikan susah. Nah, ini sebenarnya harus ada pembicaraan, namanya koordinasi dengan pihak setempat, ya dengan pemerintah daerah, terutama dukungannya seperti apa. Dan harus ada perencanaan, planning. Kemudian kalau ada planning, ya harus dilatih. Kalau ada kejadian, apakah kita siap? Nah, kalau ada latihan, berarti kita tahu pada waktu ada kejadian, kita mau ngapain. Koordinasinya dengan siapa. Siapa yang bertugas untuk logistik, siapa yang bertugas untuk medis. Ya. Jangan lupa untuk selain kita mau bantu orang yang korban, ya korban gempa bumi itu misalnya ada kejadian, jangan lupa bahwa pasien-pasien di rumah sakit kita juga butuh penanganan. Nah itu harus ada, kita buat simulasi, kira-kira seperti apa. Jangan sampai eh, korban-korban pada datang, nah di rumah sakit kita pun pasien-pasiennya nanti terbengkalai. Slide. Oke, jadi ini ada prosedur mengelola bencana. Ini secara general ya, sebenarnya ada dimulai dengan proses penyiagaan. Nanti ada penilaian awal, ya pasti ada lapor-lapor kanan kiri ke atas, laporan ke tingkat kabupaten, misalnya ke provinsi sampai ke tingkat. Kemudian pasti ada penyebaran informasi dan pesan siaga. Nah, nanti dengan bergeraknya teman-teman dari lintas sektor yang lain akan dilakukan identifikasi awal lokasi bencana. Ya apa yang dilakukan, langkah pengamanan, mendirikan pos komando dan melakukan pencarian serta penyelamatan. Ini dilakukan sekali lagi bukan hanya kita di uh, lingkup medis, namun ada teman-teman lain juga ikut berperan di sana. Jadinya bukannya kita medis, so kita yang paling aktif itu kita mau pegang komando, sebenarnya tidak bisa juga. Nah, seperti ini harus ada pertemuan, ya, terus dibicarakan rantai komandonya seperti apa. Kemudian siapa yang bertugas, bertanggung jawab melakukan apa.
Nah, itu juga penting itu. Ya. Oke, slide. Nah, nanti kalau misalnya perawatan di lapangan, kalau sudah perawatan di lapangan, kemudian mulai masuk ke rumah sakit tempat, bagaimana kalau di lokasi bencana rumah sakit tidak mampu menampung? Nah, inilah yang perlu kita lihat, ya. Kemudian kita lakukan simulasi. Kita lihat kapasitas rumah sakit kita. Kalau kita sudah buat simulasi, kira-kira bisa mampu menampung berapa? Kalau nggak mampu menampung, mau mengarahkan kemana? Ya, terus kemudian pasien-pasien yang di rumah sakit kita, contoh kalau gempa bumi, kita keluarkan, ya. Nah, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan lebih intensif, kita mau arahkan kemana? Apakah tetap kita rawat di tempat kita, atau kita bisa koordinasi dengan rumah sakit yang lain yang bisa menampung eh, limpahan-limpahan pasien kita sendiri atau korban-korban yang berdatangan ke rumah sakit kita. Slide. Dr. Melati, slide. Nyangkut lagi dok. Sebentar ya dok. Ya, oke. Oke, makasih. Jadi, seperti biasa, pasti lakukan triase ya. Dan triase, saya pikir nggak usah diulang lagi aja. Ada berbagai macam, kita bisa melakukan triase. Yang paling sering kita kerjakan ya triase menurut stat. Itu yang di mana-mana diajarkan model seperti itu. Kamu mau pakai yang lain, boleh nggak? Boleh-boleh aja, silakan aja. Namun secara universal, pasti tahu lah yang warnanya merah, kemudian kuning ya, hijau, dan hitam. Ini yang kelupaan yang warna kuning. Oke, slide berikutnya. Nah, contohnya kasus-kasus yang merah, kuning, hijau seperti apa, yang kalau mau buat dia punya definisi sendiri, silakan. Tapi yang pasti, yang sering kita kerjakan ya statnya. Nah, ini triase ini kita bisa lakukan pada beberapa kondisi. Misalnya pada awal kejadian, nah teman-teman yang lapangan, kan belum tentu kan, yang datang, yang lakukan pertolongan pertama kali itu tenaga medis. Nah, bisa juga teman yang lain. Nah, teman yang lain, apakah sudah diajarkan? Belum tentu juga. Nah, prosesnya yang dia kerjakan, yang paling sering dikerjakan adalah dia memindahkan. Jadi dia akan memindahkan dari tempat kejadian ke mana. Nah, ini yang kemana ini yang di situ kita berperan di situ. Nah, kalau kemana, berarti kita akan melakukan triase di triase medik. Nah, ini kita yang untuk medis akan berperan di sana. Kita mendirikan dan tanda kutip seperti suatu pos medis di sana. Di situ kita mulai melakukan triase modelnya. Nah, nanti setelah kita triase merah, kuning, hijau, dan hitam, nah yang kita dahulukan pasti yang merah. Nanti setelah yang merah, disabilisasi, setelah selesai kita mau evakuasi kan ya. Nah, evakuasi juga ada proses triasenya, memilah mana yang kira-kira kita mau kirim, terus mengirim ke tempat yang tepat. Ini di triase 1, triase 2, dan triase ketiga bisa kita lakukan proses triase. Namun yang ditekankan adalah yang kita lakukan triase paling banyak untuk tim medis itu di triase medik ya, berarti di triase 2 dan triase 3. Kalau triase yang di tempat, bagi teman-teman yang penolong pertama, umumnya cepet-cepetan aja. Mana yang bisa ditarik, mana yang bisa dievakuasi cepat, itu yang dikerjakan. Slide. Nah, ini yang merah, contohnya pasien shock. Ini sesuai dengan kasus ya. Kalau yang pakai stat, saya pikir teman-teman sudah tahu. Oke, ini pasti kasus-kasus yang gawat darurat yang membutuhkan penanganan segera. Slide. Itu melati. Slide. Macet lagi.
Atau ditampilkan PDF-nya aja. Sudah terlihat, dokter? Udah, bisa dibesarin. Oke, kalau yang kuning seperti ini, ya contoh pasien-pasien dengan fraktur, ya luka bakar luas, gangguan kesadaran dengan tidak ada gangguan ancaman di RW. Ya, slide yang hijau seperti ini ya, yang walking wounded. Ya, sebenarnya pasien bisa kita tunda pengobatannya, namun yang hijau ini yang paling banyak gadunya, ya, banyak ributnya, teriak kanan kiri, padahal lukanya minimal. Slide lagi. Yang hitam yang meninggal ya, slide. Next. Maaf, dok. Sepertinya saya tampilkan PDF-nya ya, dok. Ya, PDF aja, karena nggak ada videonya kan. Cukup sementara ya, dok. Ya, boleh, nggak apa-apa. Yang hijau seperti ini, yang hitam. Atau pakai ini aja nggak apa-apa. Nggak usah Iya, iya. dibesarin, bisa. Ya, dok. Baik, dok. Oke, next. Oke, pertolongan pertamanya pasti teman-teman di lapangan, ya, first respondernya atau teman-teman dari BPPD setempat. Ya, ini di lokasi bencana sebelum korban dipindahkan. Nah, pasti ada tempat penampungan sementara. Kemudian jangan lupakan kalau ada latihan bersama dengan teman-teman dari BPPD itu, pastikan mereka tahu bahwa pasien-pasien yang ribut itu umumnya pasien-pasien yang warna hijau atau triase hijau. Jadinya yang mereka lakukan pertama kali adalah memindahkan segera itu baiknya bukan mereka yang memindahkan, tapi meminta pasien-pasien yang triase hijau dan tanda kutip ya berpindah, berpindah. Jadi mereka bisa fokus lihat pasien mana yang sebenarnya lebih membutuhkan penanganan dan segera harus dipindahkan ke pos medis. Ya. Oke, slide. Next. Oke, nah ini di pos medis lanjutkan nih. Ini yang umumnya teman-teman medis akan berfungsi di sini. Ya, yang dilakukan ini kita lakukan tag. Nah, tag ini harus ada stiker triase itu ya. Yang kalau memang nggak bisa kita beli, ya berarti diadakan aja stikernya. Kemudian kita treat dan kita transfer. Umumnya lokasi pendirian pos medis dilakukan dan dikerjakan dan didirikan cukup dekat, supaya yang berjalan itu yang memindahkan korban dari lokasi bencana ke pos medis tidak terlalu capek dan terlalu jauh jalannya. Namun harus diingat, harus daerah yang aman, memiliki akses langsung ke jalan raya ini supaya pemindahan dari pos medis menuju ke ambulans, ambulansnya juga bisa aman ya, dan tidak terhalang oleh kendaraan-kendaraan lain. Jadi bisa langsung dijalankan dan menuju ke rumah sakit yang dituju. Berada di dekat dengan pos komando dan berada dalam jangkauan komunikasi radio. Next. Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau di pos medis lanjutan itu pasti ada area triase. Nah, yang triase ini timnya mulai memilah mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau, dan mana yang hitam. Nantinya setelah selesai lakukan stabilisasi, kemudian dievakuasi menggunakan ambulans. Ya, pastikan yang dievakuasi adalah pasien-pasien yang sesuai dengan prioritas. Jangan yang hijau dulu yang diangkat, mentang-mentang misalnya mempunyai posisi atau jabatan. Nah, terus jangan lupa memindahkan juga ada koordinasi dengan rumah sakit setempat. Ya, jangan sampai dia membutuhkan pasien cedera kepala, contoh ada gempa bumi, ketiban, nggak sadar, ada jijas di kepala, kita pindahkan ke rumah sakit yang dalam tanda kutip tidak memiliki fasilitas untuk CT scan. Nah, itu juga repot itu. Oleh karena itu sebenarnya harus dipetakan di setiap daerah-daerah yang potensi bencana ya, yang rawan mana,
dia tahu kekuatan tiap rumah sakit yang memiliki fasilitas apa. Jadi kalau ada latihan, udah tahu misalnya pasien cedera kepala yang butuh CT scan, dia lari kemana, ya pasien-pasien yang lain yang lebih minor bisa diarahkan ke rumah sakit yang lain. Jangan sampai rumah sakit yang memiliki fasilitas lanjutan itu dipenuhi oleh pasien-pasien yang triasenya triase hijau. Ya, oke, next. Ya, berikutnya tempat perawatan nanti bisa dibagi lagi. Ya, pasien yang korban gawat darurat dan pasien-pasien yang non gawat darurat. Misalnya macam-macam modelnya seperti itu. Nanti bisa dibaca dan dilihat panduannya dari yang Kemenkes. Nanti saya share dia punya model bukunya seperti apa. Next. Nah, ini post medis lanjutan standar ya. Jadi contohnya bisa model seperti ini. Nah, ini satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Ini bisa dibaca aja lanjutannya. Slide next. Nah, ini perawatannya ya bisa menggunakan tag triase semua modelnya. Bisa pakai macam-macam ya. Bisa pakai bendera, bisa pakai tag, bisa pakai yang kertas-kertas yang digunting, ya silakan aja. Tapi harus dibedakan sesuai dengan kategori triasenya. Next. Oke, ini next lagi tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini yang harus didiskusikan sebenarnya, ya bersama dengan teman-teman dari sektor yang lain. Ya, bagaimana harus pemindahan korban, ya larinya kemana, kemudian tempat perawatan rumah sakit yang memiliki kapasitas, misalnya dia bisa bantu nggak yang mengirimkan misalnya stretcher, mengirimkan alat medis ke pos medis yang awal itu, ya. Terus tim medisnya yang berangkat, yang membantu seperti apa, ya. Kemudian lokasi evakuasi di mana. Jadi nggak bisa kita berdiri sendiri. Pasti kita akan bekerja sama, berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Next. Nah, ini juga pelayanan dasar yang diperlukan pengungsi juga jangan lupa bukan hanya pengobatan saja, tapi hari satu pasti penanganan awal ya. Tapi hari berikutnya jangan lupakan ada pelayanan imunisasi, kesehatan ibu dan anak, kemudian gizi, kemudian hari kedua, hari ketiga, dan berikutnya mulai banyak tuh penyakit menular, pengendalian vektor, kemudian kesehatan jiwa, dan pelayanan promosi kesehatan. Lihat lagi. Next. Next. Dua slide lagi, satu lagi. Nah, ini yang standar minimal pelayanan kesehatan di pengungsian, ada pelayanan kesehatan, ini yang kita kerjakan sehari-hari. Kemudian hari-hari berikutnya pasti ada kesehatan reproduksi dan kesehatan jiwa. Nah, bagi teman-teman, slide terakhir, Dr. Melati, tolong. Nah, ini ada bukunya, bisa di-download dari Kemenkes, sudah ada di Pusat Krisis Kesehatan ya, tahun 2023. Teman-teman saya, kakak kelas dan adik kelas, mereka memberikan kontribusi di sini, jadi bisa dibaca di Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan. Halamannya lumayan, ratusan, pelan-pelan aja bacanya bagi teman-teman yang memang concern di bidang bencana, bisa dilihat kira-kira kita sudah ada pedoman seperti ini, mau kita aplikasikan ke tempat kita bekerja seperti apa. Oke, banyak kan saya ngomong tentang manajemen. Jadi berikutnya nanti bisa tanya jawab, tapi bukunya saya ambil dari sini semua. Oke, satu lagi, Dr. Melati, tolong yang banjir. Coba tes dulu, bisa jalan nggak? Oke, bagus. Oke, jadi kalau penanganan korban banjir, saya ngomong secara general, karena kalau penata laksana pasien, pasti teman-teman sudah tahu semua. Tadi juga beberapa sudah dijelaskan sama Dr. Johannes. Slide. Oke, slide lagi. Nah, ini prinsip utama penanganan. Semua pasti kita harus perbaiki dan melatih komunikasi. Ya, jangan lupakan kita koordinasi, terus kemudian kolaborasi. Berarti kolaborasi itu bersama dengan, sekali lagi, lintas sektoral. Ya, kemudian kalau sudah ada kejadian, bagaimana kita lakukan kerjasama? Kerjasama itu bukan hanya bareng-bareng kita kerjanya, ya, tapi tahu sebagai tim yang mana mengerjakan apa. Ya, kemudian siapa yang menjadi
kapten timnya. Nah, itu juga jelas itu supaya perintahnya tidak datang dari berbagai macam arah. Kalau perintah berbagai macam arah, nggak ada yang jadi kapten, bingung nanti tim yang di lapangan mau mengikuti siapa. Next. Nah, ini contoh saya ambil lagi yang di Jakarta ya tahun 2019 dan terakhir 2020 ya. Ini yang tentang banjir ini. Oke, next. Nah, jadinya kalau kayak gini kita mau kerjakan apa? Ya. Nah, berbagai macam daerah pasti pernah mengalami ini dan kita harus tahu bahwa di satu lokasi titik banjirnya berbeda dengan lokasi yang lain. Oke, next. Nah, ini sayang sekali ya videonya nggak saya putar, tapi saya mau menggarisbawahi tentang teman-teman yang main di pre-hospital. Ini contoh di Jakarta waktu itu, apakah kita punya fasilitas ya memindahkan korban banjir dari rumah-rumahnya ya, yang sebenarnya dia nggak berdampak langsung kena di banjir yang enggak, tapi korban-korban yang dalam tanda kutip dia memiliki sakit kronis, punya sakit kronis di rumah karena ada potensi banjir terjadi di daerahnya, dia mau berobat atau mengalami eksaserbasi akut, ya mau pergi berobat nggak bisa. Nah ini sekali lagi, kalau kita mau memindahkan, nggak mungkin kita punya sendiri. Kita nggak mungkin punya tempat tidur, kemudian kita nggak mungkin punya perahu karet, ya. Jadi tetap harus ada kerjasama. Ya, ini memindahkannya, kalau kayak gini udah di jalan raya, tinggal dorong bersama teman-teman yang lain, mungkin lebih gampang. Tapi yang video ini ya sebenarnya saya nggak bisa tampilkan, adalah kalau misalnya eh, banjir memasuki rumahnya yang dia di bawah ketinggian jalan. Ya, dia sudah naik ke lantai 2. Nah, teman-teman mau memindahkan korban ini di lantai 2, mau ke jalan raya terus menuju ke ambulan, itu yang setengah mati. Ya, apalagi tangganya curam misalnya. Nah, ini yang video yang sebenarnya saya mau tampilkan ini, terlihat ada kerjasama antara teman-teman dari ambulans, kemudian dari pemadam, dan dari yang BPBD. Oke, slide. Nah, ini menghadapi banjir pasti kita harus lakukan persiapan. Persiapan itu sekali lagi dari planning, kemudian disimulasikan. Setelah disimulasikan, dievaluasi. Apa yang kira-kira kurang, apa-apa yang harus ditambahkan lagi, dan kita tahu apa yang akan diakibatkan banjir. Ya, ada beberapa kejadian, contohnya drowning. Ya, tadi saya juga cerita tentang terperangkap di rumah, kemudian kalau terbawa arus kuat, dan jangan lupakan kita ini yang mau nolong nih, ya jangan sampai kita mau nolong menjadi korban. Ini contoh teman-teman di ambulans gawat darurat TKI ya, waktu itu namanya AGD, sekarang jadi PK3D, memindahkan korban ini loh, ya dalam kondisi banjir kita mau dorong nih hati-hati, ya karena kita nggak tahu di bawah kita yang tergenang air itu apakah ada bolong, jalan tidak rata, ada polisi tidur, jadi memindahkannya harus ekstra hati-hati. Dan teman-teman lihat ini, ya teman-teman di ambulans ini, di AGD ini juga membawa beban sendiri ya. Selain dia mendorong, menarik pasien, dia juga membawa tas. Oke, next. Nah, tasnya ini kita lihat, ini nanti berapa beratnya. Jadi, jangan sampai kita mau bantu orang, tapi kita nggak stabil, membawa beban berat, nanti malah kita sendiri yang jadi korban. Oke, next. Ini sudah dijelaskan tadi dari Dr. Johannes, hati-hati untuk terjadinya tersetrum ya, kabel-kabel yang terendam air pada waktu banjir, kita nggak nampak. Sekali lagi, kerjasama lintas sektor itu diperlukan. Jadinya, pasti kalau banjir ini sudah sering kita lihat kejadian tersetrum ya. Jadinya pasti teman-teman harus waspada, jangan kita niat mau nolong, maunya terjun langsung, tapi listriknya nggak mati. Ya, ini harus diwaspadai. Berikutnya, next. Untuk luka, ya, lecet, cuts and wound, ini sudah dibahas juga, hati-hati benda tajam atau debris yang dibawa arus banjir. Nah, contohnya ada pecahan kaca, besi tajam, genteng, dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini seperti saya cerita tadi, ya beban berat yang diambil. Ya, nah, kadang kita nggak tahu, petugas ambulan, pokoknya kita lengkapi tas emergency. Ya, semuanya kita jejelin masuk ke dalam situ. Apakah semuanya harus kita bawa? Ya,
Terus kalau semua kita bawa, nah ini siap-siap nih yang membawa beban. Kira-kira bisa berapa kilo? Bisa 10 sampai 15-20 kiloan sendiri. Hati-hati kita membawa beban berat, nanti penolong malah jatuh atau terbentur dari objek yang mengapung. Nah, ini contoh ya penyakit pasca banjir. Nanti hari kedua, hari ketiga itu mulai muncul itu. Ya, penyakit infeksi atau dikarenakan kontaminasi dengan bahan berbahaya. Oke, next. Ini juga hipotermia nih. Kalau tadi crash injury, kalau ini kalau untuk banjir ini jangan sampai kita menolong ya tertolong bisa dibawa ke rumah sakit, namun meninggalnya karena hypothermia. Ya, sekali lagi walaupun kita negara tropis ya, tapi kita kalau dengan paparan air dalam periode lama, jangan lupakan potensi terjadinya hipotermia yang bisa berakibatkan kejadian yang tidak kita inginkan bersama. Slide next. Nah, prinsip penanganannya sama ya, mengikuti namanya kita trauma ya berarti DRSA, BCD ya. Intinya seperti biasa, teman-teman sudah tahu kalau ada pelatihan BTCLS pasti aman diri, aman lingkungan, dan aman pasiennya ya. Cek respon, kemudian panggil bantuan, kemudian ABCDE. Itu yang kita kerjakan sehari-hari. Oke, sepertinya slide-nya habis. Kalau ada pertanyaan boleh Dr. Melati, saya persilakan.